Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah luar biasa, kita masih dalam keadaan sehat semua ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang makanan haram. Yang pertama adalah tentang pengertian makanan haram. Makanan adalah suatu benda yang dimakan oleh manusia. Kata haram itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Makanan haram adalah makanan yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengonsumsinya, maka ia berdosa. Nah, untuk dasar hukum makanan haram terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-ayah ya. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nah, untuk macam-macamnya makanan haram nanti terdapat dalam Quran surat Al-Maidah. Dasar hukum makanan haram yang kedua nanti ada macam-macamnya di situ, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutarradiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dakaitum wa ma dubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, atau mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini sudah dijelaskan bahwa yang diharamkan itu ada bangkai, ada darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang terpukul, yang tercekik, yang terjatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelihnya, dan diharamkan juga menyembelih untuk berhala. Nah, untuk yang berikutnya adalah macam-macam makanan haram. Makanan haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama haram aini, yaitu haram karena dari zatnya atau sifatnya makanan itu sendiri. Contohnya ada babi, ada darah, dan juga bangkai. Haram karena sifatnya itu meliputi yang pertama berupa hewani. Hewani yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan, seperti ada daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, dan lain-lain. Yang kedua berupa nabati. Kalau nabati itu tumbuhan, berasal dari tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti ada kecubung, ada ganja, serta daun beracun. Untuk haram karena sifatnya yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti contohnya timah, ada aspal, ada logam, dan lain-lainnya. Nah, untuk macam makanan haram yang kedua yaitu haram sababi.
Haram sababi yaitu hukum asal makanan itu sendiri halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab tertentu. Haram sababi ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan agama. Yang pertama ada makanan haram yang diperoleh dari usaha dolim. Usaha dolim itu seperti contohnya mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lainnya. Yang kedua, makanan haram itu diperoleh dari judi, dari undian, dari taruhan, judi yang menang, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makan haram seperti menjual daging babi, menjual daging anjing. Yang keempat, hasil haram dari riba. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri makanan haram. Ciri-ciri makanan haram di sini yang pertama ada dalil yang melarang. Yang kedua, makanan tersebut kotor, menjijikkan, dan berbahaya. Yang ketiga, ciri makanan haram mengandung racun. Yang keempat, memabukkan. Dan yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk jenis-jenis makanan haram ada bangkai binatang. Bangkai binatang di sini kecuali ikan dan belalang. Terus ada juga makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, contohnya cacing, ada kecoa, ada lalat, itu hukumnya haram. Yang ketiga, yang berikutnya ada darah. Yang keempat ada daging babi. Yang kelima binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah makanan yang membahayakan. Terus bagaimana cara menjauhi makanan yang haram? Caranya menjauhi makanan yang haram, yang pertama tanamkan sifat tidak suka pada makanan haram. Jadi kalau kita sudah tidak suka terhadap makanan haram tersebut, kita pasti tidak akan memakannya. Yang kedua, paham betul macam-macam makanan haram. Nah, kalau tidak paham tentang macam-macam makanan haram, yang ketiga cara menjauhinya adalah bertanya kepada ulama. Nah, yang keempat adalah hati-hati terhadap makanan yang dikemas. Jadi ketika membeli makanan yang dikemas, diperhatikan di situ ada label halalnya apa tidak. Terus di dalam produksi itu ada komposisinya, makanan itu terbuat dari apa saja. Terus yang kelima, tanamkan keyakinan makanan sesuatu yang haram itu akan merusak dan membahayakan jiwa. Dan yang terakhir adalah yang keenam, menjauhi pergaulan yang mengarah kepada makanan haram. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, materi tentang makanan haram. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.